Kayaknya kurang terdengar jelas. Suaranya kecil. Iya. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sekarang materinya hari ini kan how to be the best writer ya. Sebelumnya kalau kita mau menjadi seorang penulis, pastinya kita harus punya pengalaman yang banyak dengan belum ada yang mau jawab nih kalau tulisan yang ini dari teman-teman peserta yang mengubah apa ya, tulisan yang mengubah hidup teman-teman atau yang sangat berkesan sekali sampai ingin apa ya, membuat perubahan dalam hidup. Oh, ini ada yang jawab nih, Al-Quran, Masya Allah. Emang benernya paling bener tuh harusnya memang membaca Al-Quran. Bagus-bagus ini, Masya Allah. Ada lagi yang lainnya? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Jadi kalau saya dulu, ini sambil cerita juga ya, tulisan yang mengubah hidup saya, ternyata buku ini, yaitu sebuah novel judulnya Amelia dari Terelie. Kenapa itu mengubah hidup saya? Amelia, si anak bungsu ini, ternyata memiliki apa ya, pemikiran yang sangat cemerlang dan orang tuanya juga beda pola pikirnya dengan orang tua kebanyakan di desa itu, dan orang tuanya mendukung Amelia, kalau kamu mau sekolah sekolah aja, terserah mau sekolah sampai tinggi pun insya Allah didukung lah sama orang tuanya. Sehingga dan cerita ini juga apa ya namanya, intinya sangat mengemukakan betapa pentingnya pendidikan itu bisa membuat sebuah perbedaan apa ya, di kota besar aja sebuah pendidikan itu bisa membuat perbedaan yang begitu besar, apalagi kalau pendidikan itu dalam konteks di pedesaan, di kampung pedalaman seperti di kampung ceritanya si Amelia ini. Jadi betapa Amelia itu bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang dia pelajari di sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang di kampungnya dengan cara dia mencari bibit kopi yang bisa menghasilkan buah lebih banyak daripada yang selama ini ditanam oleh orang-orang kampungnya. Dan itu dikemas dengan apa ya? Dengan cara bercerita yang sangat mengalir dan tidak apa ya, tidak menggurui gitu. Jadi setelah membaca buku ini saya tuh serasa mendapatkan harapan baru. Ya ampun, ternyata tuh perempuan tuh bisa sangat berdaya gitu. Masa anak kecil apa ya? Anak kecil dari pedesaan ini aja bisa sekolah tinggi dan kembali ke desanya untuk mengabdi. Kenapa saya nggak bisa gitu? Jadi setelah baca buku ini tuh saya benar-benar jadi semangat, wah saya ini pengen sekolah lagi, jadinya saya pengen banyak belajar lebih banyak lagi, karena saya mengetahui dengan ilmu yang banyak kita bisa memberikan impact yang lebih besar kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Nah, itulah kenapa sih kita harus menulis gitu kan. Ya, kenapa harus menulis? Supaya kita bisa menelurkan karya-karya seperti buatan Terelie tadi gitu. Kita bisa membuat sesuatu yang menggugah pikiran pembacanya. Kita bisa menanamkan uh, apa kebenaran yang kita percaya kepada orang lain dengan cara yang halus gitu, tidak terkesan menggurui. Salah satunya dengan membuat buku cerita seperti tadi gitu. Nah, kenapa kita menulis? Karena tulisan itu adalah karya yang tidak lekang oleh waktu. Seandainya kita menulis satu buah buku lalu kemudian ya qadarullah kita besok meninggal gitu, ya buku itu akan tetap ada, dan selama buku itu dicetak, sama buku itu dibaca sama orang lain, apa yang kita tulis, ilmu yang kita bagikan itu akan terus mengalir tuh pahala jariahnya. Jadi itu keutamaan yang sangat besar gitu, dan menulis itu mudah untuk dilakukan. Kita bisa melakukannya di mana saja. Sekarang kalau kita ada teknologi, ada laptop, ada HP. Teman saya bisa bikin novel, dia bikinnya di notes HP itu. Bayangkan berapa banyak dia, dan dia bikin itu di sela-sela perjalanan dia dari rumah ke kantor naik KRL. Dan tulisan itu kalau kita menulis itu banyak banget nih jalan istilahnya jalan ninjanya tuh banyak lah untuk menulis. Sebenarnya kalau menulis tuh mungkin di pikiran kita ya buku atau artikel koran, tapi sebenarnya cukup banyak. Dan sekarang karena teknologi berkembang, jenis-jenis konten juga jadi sangat berkembang. Kayak contohnya kita tuh kalau mau jadi penulis, kita mau jalan ninja yang kita ambil tuh mau yang mana sih gitu, kita mau fokus kemana sih. Nah,
sebelumnya kita harus tahu kira-kira ada pilihan apa saja sih media-media kita untuk menulis gitu. Yang pertama, buku anak. Buku anak nih macam-macam banget. Ada buku anak bisa untuk umur di bawah 5 tahun, ada yang buku anak untuk usia SD, ada juga yang untuk usia pra remaja, dan itu setiap tahapan berbeda-beda bahasanya. Ini buku Aksi 5 Sahabat ini salah satu buku yang saya buat. Target pasarnya itu anak usia SD kelas 1, kelas 2 lah. Jadi kalau dalam buku anak ini kita menuliskannya pesan-pesan yang kita tulis itu dalam bentuk cerita-cerita berhikmah. Kayak misalnya tema utama buku ini kan tentang Ramadan dan tentang mencintai bumi. Jadi salah satu ceritanya itu tentang ini nih, misalnya yang berhubungan dengan sholat. Jadi kenapa kalau kita buka puasa nggak boleh makan terlalu banyak? Jadi kita buatlah cerita anak-anak. Jadi ceritanya salah satu tokohnya ini saat buka puasa dia makannya langsung makan banyak-banyak, akhirnya pas sholat dia sakit perut, jadinya sholatnya nggak khusyuk. Nah, jadi anak-anak kan langsung tahu, oh iya ya kalau aku makan banyak-banyak ternyata nanti aku jadi sakit perut kayak si Dilan ini. Jadi ya udah aku nggak mau makan banyak lagi gitu. Mungkin bisa jadi itu lebih mengena di hati anak-anak dibanding kita bilang kamu tuh kalau misalkan habis buka puasa jangan makan banyak-banyak gitu. Anak-anak belum tentu ngerti, tapi ternyata kalau dari cerita ini kan dia udah tahu sebabnya apa, akibatnya apa gitu kan. Nah, terus yang kedua ada jenis buku non fiksi. Jadi kita kalau ini salah satu buku non fiksi yang saya suka nih, buatannya Ustadz Felix Xiao. Judulnya Udah Putusin Aja. Jadi bukunya itu tentang bukunya itu ada infografis, ada kartunnya juga, ada dan nggak terlalu nggak dibilang menggurui sih ya tapi yang disampaikan tuh benar gitu. Jadi karena kemasannya sangat menarik dan populer, jadi kita jadinya tertarik untuk membacanya dan jadi mikir, oh ya benar juga ya pesan yang ada di dalamnya ini. Nah, kenapa kalau untuk sekarang ini aku mungkin menyarankan kalau misalkan memang mau bikin buku, kemasannya tuh dibuat lebih populer, karena sebenarnya kalau kita pakai pembanding gitu ya tentang tentang konten ini, misalkan tidak konten untuk tidak pacaran atau tidak berdua-duaan dengan non muhram, itu mungkin udah ada kitab atau kayak semacam buku saku kecil yang menjelaskan itu dengan list-list dalilnya, saya yakin ada gitu. Cuman itu kan pangsa pasarnya itu pasti yang baca buku-buku model gitu adalah orang yang memang udah paham agama dan memang mencari tahu apa yang benar gitu. Nah, kalau kita kemas ulang dalam bentuk populer seperti ini, pangsa pasarnya beda lagi. Ini kalau kemasannya seperti ini udah selain orang yang udah ngerti, ini juga bisa ngejaring orang-orang yang masih galau gitu, yang masih ngerasa aku pacaran nggak apa-apa kok gitu. Tapi dengan kemasan seperti ini dia jadi tertarik baca dan akhirnya ilmu itu sampai ke dia gitu. Jadi pesannya tuh kalau sebagai penulis kita juga harus harus lincah ya seperti bunglon gitu. Gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan kita tanpa terlihat terlalu menggurui gitu. Kalau misalkan orang-orang yang masih galau, masih pacaran, terus kita dikasih kitab gitu, ya jiper kan rasanya. Merekanya juga ngerasa, waduh, masa udah baca ginian aja gitu. Nah, jadi bertahap, pertama-tama baca buku yang kayak gini, yang populer, lama-lama nanti kalau udah makin paham pasti nanti insya Allah bakal nyari ke kerujukan yang lebih ilmiah lah ya, lebih saklek gitu lama-lama. Seperti itu. Terus yang ketiga ada jenisnya tuh ada juga novel. Ya kalau novel ini ini salah satu novel bernafaskan Islami yang paling terkenal ya. Tapi sebenarnya yaitu saya menemukan banyak sekali novel-novel yang bisa menyimpan nilai-nilai positif, nilai-nilai Islami tanpa terlalu membranding diri kalau ini novel khusus orang Islam, nggak seperti itu gitu. Jadi kayak contohnya dulu tuh kayak Negeri Lima Menara gitu. Negeri Lima Menara tuh juga menurut saya dia berhasil menjangkau pembaca yang luas gitu, karena dari situ jujur waktu saya baca buku Negeri Lima Menara itu saya tuh masih pemahaman agama saya masih begitulah masih kurang lah gitu. Cuman begitu saya dan kesan terhadap pesantren tuh juga kayak masih pesantren tuh
kok dulu yang di pikiran saya pesantren itu adalah tempat buangannya anak-anak nakal supaya jadi baik lagi gitu. Nah, tapi begitu lihat Negeri 5 Menara itu, saya ngerasa wah ternyata pesantren itu progresif banget ya, sangat apa ya, sangat modern, sangat apa ya, sangat berwawasan gitu. Jadi saya malah jadi ingat, wah ini pesantren kok kayak Hogwarts gini ya, ternyata pesantren itu menyenangkan. Nah, itulah yang kita cari. Jadi kita bikin fiksi gitu. Kalau kita mau menulis fiksi, kita buat tuh seperti itu. Membuat memberi wawasan kepada orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu dan tertarik dengan bungkus cerita fiksi seperti itu. Terus yang ketiga, media yang bisa kita gunakan tuh komik. Cuman komik ini kita mesti bisa gambar, tapi kalau kita nggak bisa gambar, bisa berkolaborasi sama orang yang bisa gambar. Ini contoh komik yang menurut saya sangat baik ya, karena konten-kontennya tuh benar-benar apa namanya, komik pengen jadi baik ini tuh beneran kehidupan sehari-hari aja gitu, kayak perbuat apa ya, pesan-pesannya tuh sangat ini, sangat lumrah, bisa kita temui sehari-hari, kayak misalnya berbuat baiklah kepada tetangga.